Wah, hari ini aku kok sendirian ya? Mana nih Kak Cinve? Kak Cinve, Kak Cinve. Teman-teman, bantu aku panggil Kak Cinve ya. 1, 2, 3. Kak Cinve. Hai. Ya ampun, kaget. Hai semuanya. Halo Kak, kukira kakak belum datang. Kakak sudah datang dari tadi menunggu Ivena dan adik-adik di rumah. Tapi ada loh yang datang lebih pagi dari kakak. Siapa? Bukan kakak yang paling pagi? Bukan. Yang datang paling pagi adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menunggu kita semua untuk beribadah online. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Sebentar lagi kami akan beribadah. Ajari kami mengerti isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kak, sebelum mulai ibadah, aku punya games baru nih, pasti seru. Wah, games apa itu? Namanya Ear Nose Challenge. Wah, gimana cara mainnya? Jadi cara mainnya, satu tangan ditaruh di hidung, Oke. tangan satunya ditaruh ke telinga. Harus bersilangan ya. Seperti ini ya? Iya. Oke. Terus setelah itu clap. Nah, ganti tangan satunya pegang hidung, satunya pegang telinga. Clap lagi. Nah, begitu seterusnya. Wah, Gimana? Bisa Kak? Teman-teman bisa? Yuk kita sama-sama coba pelan-pelan terlebih dahulu ya. Oke. 1, 2, 3. Clap. Clap. Oke. Gampang ini Kak. Gampang ya. Lebih cepat ya. Oke, siap. 1, Siap. 2, 3. Clap. 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 Lebih cepat lagi. Ayo, lebih cepat. Katanya salah Kak. Ayo loh. Susah Kak. Tapi seru kan? Jadi gak kaku lagi badannya. Iya, badan kakak sudah lebih enak ini. Kakak siap untuk memuji dan menari buat Tuhan Yesus. Aku juga sudah siap Kak. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita memuji Tuhan ya. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Let's praise Jesus. Tahu nggak kalau Tuhan Yesus itu baik banget dalam kehidupan kita. Kemanapun kita pergi, Dia ada selalu bersama kita. Hari ini yuk kita mau bernyanyi bersama-sama. Yuk tepuk tangan yuk. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamat. Sekali lagi jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi, serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. To stand up, we're going to sing, we're going to dance about God's promise in our life. I know God made me, and I know God loves me, and He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing, and I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promise.
what's best for me. Cause He knows every single thing. And I believe His promise is true. Cause everything He says He will do. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, on Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. Yes, that's right. I can trust in Him and His promises. Come on, dance with me. So come on and lift our hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. One more time, come on. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, on Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. Yes, we can. I can trust in Him. I can trust in Him and His promises. Shout hallelujah! Okay, are you ready for more? Today we're going to sing about how good God is in our lives all the time, every time. Do you all agree? Are you ready to sing with me? I want you to follow my movements, okay? God is good all the time. He put a song of praise in His heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley and there are shadows all around, do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. 'Cause He has promised to never leave you nor forsake you. And His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley, if you're walking through the valley and there are shadows all around, do not fear. He will guide you and He will keep you safe and sound. 'Cause He has promised to never leave you nor forsake you. And His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. 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 God is good all the time. Shout hallelujah! Yes, He is very good in our lives. Adik-adik, yuk sama-sama kita mau siapkan hati, kita mau menyembah Tuhan, kita mau bernyanyi. Kalau kita mau bilang sama Tuhan, kalau Tuhan Yesus baik banget dalam kehidupan kita. Yuk kita siapkan hati sama-sama. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar
sama-sama katakan. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Dari awal kita nyanyikan lagu ini ya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Katakan Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi katakan Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Jadikanku anak yang anak Tuhan yang manis. Sekali lagi. Anak Tuhan yang manis. Halo semua adik-adik, ketemu lagi sama Kak Esra. Yuk kita doa dulu sebelum dengar firman Tuhan. Lipat tangannya dulu ya. Ikuti doanya Kak Esra. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Ini hati kami Tuhan. Tuntun ya. Kami siap. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Kalian pernah lihat enggak? Ketika liburan itu ada satu orang kayak di bis lalu ngomong, coba toleh sebelah kanan, ada gunung. Coba toleh sebelah kiri, oh ada pantai. Itu namanya tour guide. Orang yang mengarahkan kita kalau kita lagi liburan. Kan kita baru pertama kali tempat sana, terus ada orang yang jelasin ini kiri kanan. Terus kita kadang ada buku mama papa yang baca kan ya, dikasih tahu kalian ini loh sebelah kanan. Kalau kita ke taman safari, mama papa ngomong, oh habis ini ada singa, habis ini oh ada beruang, ada bukunya. Tapi kok ada satu orang yang jelasin. Kenapa gitu? Itu sama. Kalau kita datang ya ke satu tempat yang baru, perlu ada orang, benar-benar ada orang yang jelasin, karena itu tempat baru kan, supaya kita lebih ngerti, lebih tahu. Sama seperti Roh Kudus di hidup kita. Sudah ada Alkitab nih. Semua yang benar, semua yang baik, itu ada di Alkitab ini. Tuhan kasih sama kita. Tapi ada satu pribadi juga, namanya Roh Kudus. Tuhan kasih buat setiap anak-anak All-Star, buat setiap manusia di hidup kita, untuk menuntun hidup kita. Untuk menuntun hidup kita. Coba ikuti Kak Esra ya. Roh Kudus adalah penuntun hidupku. Sekali lagi ya.
Roh Kudus adalah penuntun hidupku. Iya, Roh Kudus adalah penuntun hidup kita. Banyak hal baru kan yang belum kita ngerti. Mungkin salah, mungkin benar. Ataupun kita bingung. Kita perlu Roh Kudus untuk menuntun hidup kita. Kita buka satu ayat ya. Di Yohanes 14 ayatnya yang ke-26. Dah, Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Roh Kudus itu ya juga bisa negur ternyata. Karena ini ada dikatakan akan mengingatkan kamu. Ini juga Roh Kudus akan nuntun kita, akan ngajarin kita semuanya. Keren banget ya. Siapa yang mau hidup di penuntun Roh Kudus? Angkat tangannya. Mau semua ya, mau semua ya. Kita lihat satu orang nih di Alkitab namanya Petrus. Dia itu ya di cerita habis ini ditegur juga dituntun sama Roh Kudus. Kita saksikan sama-sama ya. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 10, Petrus dan Cornelius. Di Kaisarea ada seorang perwira pasukan Italia yang bernama Cornelius. Ia seorang yang baik, suka memberi sedekah, suka beribadah dan berdoa. Tapi ia tidak tahu siapakah Tuhan Yesus itu. Waktu malam hari, ia mendapatkan penglihatan. Seorang malaikat Tuhan datang kepadanya. Cornelius, Ada apa, Tuhan? semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, maka Cornelius memanggil 2 orang hambanya dan seorang prajurit untuk pergi ke Yope dan menjemput Petrus. Pada waktu itu, Rasul Petrus berada di rumah Simon di Yope. Ketika jam 12 siang, waktunya untuk makan siang, tapi Petrus naik ke atas loteng untuk berdoa kepada Tuhan. Petrus merasa lapar dan ingin makan. Tiba-tiba, ia melihat penglihatan dari langit. Turunlah kain lebar berisi banyak binatang yang tidak layak untuk dimakan, dan Petrus disuruh untuk memakannya. Bangunlah, hai Petrus, dan makanlah itu. Tidak, Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang tidak layak untuk dimakan dan yang tidak tahir. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Dalam penglihatan itu, Petrus disuruh sampai 3 kali. Kemudian kain itu terangkat ke langit. Petrus tidak mengerti apa maksud dari penglihatannya itu. Setelah itu, Roh Kudus menyuruh Petrus untuk turun dari loteng karena ada 3 orang yang datang untuk mencarinya. Ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Ternyata benar seperti perkataan Roh Kudus. Ketika Petrus turun ke bawah, sudah ada 3 orang suruhan Cornelius datang untuk menjemput Petrus. Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu? Cornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, telah mendapat penglihatan seorang malaikat kudus, supaya mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang kau katakan. Baiklah, aku akan ikut kalian. Karena Petrus sudah mendengar dari Roh Kudus untuk mengikuti mereka, maka Petrus pun mendengarkan perkataan Roh Kudus dan menurutinya.
Sampailah mereka di Kaisarea. Cornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Roh Kudus memberikan pengertian tentang arti penglihatan Petrus. Mengapa Petrus disuruh untuk memakan binatang yang tidak layak dimakan. Bahwa Tuhan mau memberitakan Injil atau berita tentang Tuhan Yesus sampai juga kepada bangsa-bangsa lain. Sekarang aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan percaya kepadanya akan mendapatkan pengampunan. Cornelius dan seluruh keluarga besarnya percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Mereka dibaptis Roh Kudus dan dibaptis air. Cornelius dan Petrus mendengarkan suara Roh Kudus dan melakukannya sehingga seluruh keluarga Cornelius diselamatkan. Wah, kita tahu sama-sama. Tadi Roh Kudus negur Petrus pas apa? Pas disuruh makan ya. Petrus makan ya, makan. Tapi ingat satu, Roh Kudus negur kita bukan karena benci kita. Enggak, Roh Kudus itu sayang sama kita. Makanya dikasih tahu, ditegur, ini salah. Dan ingat, Roh Kudus itu kalau negur nggak mungkin bikin sakit hati. Roh Kudus sayang sama kita. Roh Kudus itu baik. Contoh nih, di hidup kita apa ya Roh Kudus itu kalau negur kita? Mau tahu? Kita saksikan drama berikut ini. Akhirnya tugasku udah selesai. Saatnya main games. Games apa ya? Cece, sudah selesai kerja tugasnya belum? Yuk main sama-sama. Gimana nih? Aku lagi males main sama si Aaron. Aku bohong aja ya? Gak jadi deh. Hatiku juga lagi gak tenang. Karena gak boleh bohong. Terima kasih Roh Kudus sudah menegur aku. Roh Kudus adalah penuntunku. Cece, masih sibuk nggak? Kalau masih sibuk, aku main sendiri deh. Enggak kok, tugasku udah selesai. Yuk main sama-sama. Asik. Ceh, lihat, ini game baru aku. Kita main sama-sama yuk. Oh iya, itu game baru tuh. Kak, temen Cece juga bilang. Yuk, untung aja Cece udah selesai tugas. Yuk kita main. Ayo main kita. Yeay, menang. Kita main satu kali lagi, Ce. Aku pengen menang. Yes, menang. Ce, please satu kali lagi. Okay. Kali ini aku pasti menang. Yes, menang. Jadi curang. Masa selalu menang? Aku nggak curang kok. Kayaknya sih aku lebih better daripada kamu di game ini. Iya, kamu tuh curang, C. Masa 3 game berturut-turut Cece yang menang? Aku selalu kalah. Kapan aku menangnya? Kan ini cuma game, Sharon. Ada yang menang, ada yang kalah. Ya kalau nggak menang, jangan marah lah. Rahel, Sharon, kenapa kok berantem? Kalian harusnya main sama-sama. Ini Pak, Cece itu curang. Masa dia selalu menang? Kapan waktunya aku menang? Aku nggak curang, Pak. Tapi kan bukan berarti aku curang kalau aku lebih baik mainnya daripada Sharon. Ya udah, gini aja. C, kamu ngalah sama Sharon. Biar kalian bisa main dengan akur. Kan Cece nggak salah. Yaudah deh, kau main sendiri aja. Cece nggak mau lagi main sama Sharon. Loh, tapi kan main sendiri nggak enak, C. Duh, aku bete. Masa aku harus ngalah sama adik dan minta maaf? Ya udah deh, aku minta maaf duluan. Sharon, Cece minta maaf ya.
Yaudah deh, kita main lagi. Cece ajarin biar Sharon menang. Beneran? Ya ayo ajarin Sharon supaya Sharon bisa menang. Rahel, kenapa kamu kok tiba-tiba mau mengalah sama Sharon? Rahel sih awalnya marah sih Pak, bete. Tapi Roh Kudus bilang Rahel harus ngalah dan minta maaf sama Sharon. Yes, good job Rahel. Itu berarti kamu mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Papa bangga sama kamu. Sharon juga mau hidup dipimpin dengan Roh Kudus seperti Cece. Roh Kudus adalah penuntunku. Kita lihat sama-sama kan tadi di dramanya, Cece-nya nggak salah, tapi Roh Kudus itu nuntun, ngasih tahu, minta maaf dulu, say sorry dulu. Itu salah satu bentuk Roh Kudus menuntun hidup kita. Kalau kita ada kesempatan dituntun sama Roh Kudus untuk melakukan hal yang benar, lakukan. Langsung lakukan. Itu kesempatan. Bisa merubah hidup kita jadi lebih baik, lebih benar. Dan orang lain, teman atau saudara bisa diubahkan juga hidupnya. Contoh yang, padahal yang salah aku loh. Kok dia minta maaf duluan ya? Hatinya itu pasti diubahin jadi lebih lembut. Siapa yang mau dipakai sama Tuhan? Siapa yang mau dituntun Roh Kudus? Angkat tangannya, ya. Ingatkan tadi gerakannya yang Kak Esra ajarin. Roh Kudus adalah penuntun hidupku. Kak Esra ulang ya. Roh Kudus adalah penuntun hidupku. Yang perlu kita butuhkan cuma satu. Mau mendengar. Ulang ya, mau mendengar. Kita perlu mendengar. Kak Esra gak bisa ajarin Roh Kudus itu kalau ngomong gini. Gak bisa Kak Esra. Gak bisa Kak Esra kasih tahu Roh Kudus itu ya kalau ngomong suaranya kayak gini. Enggak. Roh Kudus itu pribadi, bukan cuman perasaan. Roh Kudus itu harus kita alami. Kita rasain sendiri kayak makan es krim. Es krim ini manis. Roh Kudus harus kita alami. Kok aku masih kecil? Oh, it's okay. Roh Kudus itu ya buat semua orang. Kecil, sedang, tinggi, besar. Roh Kudus itu Tuhan kasih buat setiap kita. Jadi Roh Kudus juga bisa menegur dan menuntun hidup kita semua. Termasuk adik-adik Osra semua. Ya, berarti kalau aku ada Roh Kudusnya kecil. Enggak, Roh Kudus yang sama di Kak Esra, di Pastor Philip ada juga di hidupmu sama, gak ada besar kecil. Semua manusia mendapatkan Roh Kudus yang sama. Karena dia satu pribadi yang mengasihi kita. Ya, asal kita mau aja. Siapa yang mau hidupnya dituntun Roh Kudus, taruh kedua tangannya di dada. Ya. Yang tahu lagu ini kita nyanyi sama-sama ya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Sekali lagi sambil tutup mata. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yang mau lebih sungguh-sungguh angkat kedua tangannya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal
di hadirat-Mu. Lebih sungguh-sungguh sambil tutup mata. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Katakan rindu selalu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Sekali lagi ya, sekali lagi. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Tuhan Yesus yang baik, ini setiap kami, ini hati kami Tuhan. Roh Kudus jamah ya selalu. Kalau kami mau bikin salah, please tegur. Kalau sudah bikin salah pun please tuntun supaya gak salah terus. Terutama Tuhan, walaupun tubuh kami kecil, umur kami masih gak seberapa banyak Tuhan, masih 5 atau sampai 10 tahun Tuhan. Ini kami Tuhan, kami juga mau doakan orang Tuhan. Kami mau Kau pakai juga Tuhan Yesus. Walaupun tubuh kami kecil, Roh Kudus yang sama. Seperti Kak Esra punya, Pastor Philip punya, Kak Popo punya itu sama. Kami percaya itu Tuhan. Tuntun kami. Kami mau Tuhan jadi alat-Mu juga. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang mengasihi kami. Terima kasih sudah mau selalu negur kami dan menuntun hidup kami. Thank you Tuhan. Sekarang setiap anak-anak All Star, adik-adik semua angkat kedua tanganmu. Kayak nerima berkat gitu. Ya. Tuhan Yesus sayang kalian semua. Kalian tidak pernah ditinggal. Roh Kudus ada di hidupmu. Itu salah satu tanda kalau Tuhan Yesus sayang sama kamu. Selalu dengerin ya. Terima berkat ini. Sukacita, damai sejahtera. Kasihnya Tuhan yang gak pernah berkesudahan untukmu. Terima dengan percaya. Dan ketika kamu berdoa, dan setiap saat kamu membutuhkan Tuhan, Tuhan Yesus ada buat kamu. Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Di dalam nama Yesus, kami percaya dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. It's activity time. Dan adik-adik, hari ini kita akan membuat activity burung. Tapi beda nih kali ini. Biasanya menggunakan kertas dan kita sekarang akan menggunakan sapu tangan atau handuk kecil seperti ini. Ya, kakak sudah siapin handuk kecil kira-kira ukuran 35 cm persegi, lalu karet gelang dan boneka mata boneka seperti ini. Kalau kalian tidak punya mata boneka, kalian bisa menggambarnya di kertas warna putih, lalu digambar bola mata hitam di tengahnya. So, simple kan? Ya, kita mulai ya. Caranya siapkan dulu sapu tangannya, lalu kita akan lipat bentuk segitiga seperti ini, tapi pastikan ada jeda sedikit, ya sedikit aja. Nih, kalau sudah, kita akan gulung dari bagian bawah ke atas. Gulungnya sedikit-sedikit aja seperti ini, kecil ya. Nih, lanjutkan sampai hampir ujung. Tapi jangan sampai habis. Sudah? Kalau sudah,
Nah, lipat jadi 2. Ya, lipat jadi 2. Lalu ambil sebelah kanan, dilipat lagi sekali. Sebelah kiri dilipat lagi sekali. Nih sudah membentuk sayap. Dan berikutnya, yang terakhir, langkah berikutnya kita beri karet, diikat ya dengan karet gelang yang ada di rumah ini. Lalu siapkan matanya, ini boleh dirapikan dulu bentuk mulutnya. Siapkan matanya. Kalau Kak sudah siapkan mata bonekanya bagian tengah, nih, dan satu lagi, oke, di sisi kanan, seperti ini. Iya, sudah jadi burungnya. Kalian bisa buat sebanyak-banyaknya dengan menggunakan sapu tangan atau handuk kecil ya. Kalian bisa buat sebanyak-banyaknya burung-burung seperti ini. See you next week and God bless you. Kak, aku mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Aku mau dengar Roh Kudus seperti Petrus dan Cornelius. Wah, bagus sekali. Roh Kudus akan menuntun kita semua. Katakan sama-sama ya. Roh Kudus adalah penuntunku. Ulangi sekali lagi lebih keras, siap? Siap. Roh Kudus adalah penuntunku. Wah, kita 1 bulan ini sudah belajar tentang Petrus. Dia orang yang sangat luar biasa. Jadi penasaran, kira-kira bulan depan Bible story-nya tentang siapa ya? Penasaran kan? Adik-adik di rumah juga penasaran kan? Yang pasti bulan depan ada something fun yang menunggu kita semua.